Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Dimulai dari pujian firman Tuhan. Biarlah semua kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali datang ke rumah-Mu. Kami datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami mau ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan Engkau. Dan juga firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang tumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kita menyembah Dia lebih lagi. Katakan Tuhan, terima kasih. Hari ini aku ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala keberadaanku. Baik saat ini aku sedang sedih, sedang susah, sedang bersuka cita, apapun keadaanku. Aku percaya Engkau selalu menyertai. Ajar aku selalu berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Hari ini aku ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Ajar aku selalu mengingat akan kasih setia-Mu, akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu mengucap terima kasih apapun itu keadaanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Katakan lagi. Terima kasih. Apapun keadaanku, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan yang selamatkan aku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Oh, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan segala pujian dan syukur. Segala
Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Syukur kami di hadapan hanya bagimu saja Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur. Inilah pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya bagimu saja Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Segala hormat kemuliaan, katakan, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
janji kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah
Ibu Saudara sekalian. Silakan tim multimedia. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GBI Citra Garden 2. Bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa hadir bersama-sama kami semua beribadah setiap hari Minggu jam 7.30 pagi atau jam 10 pagi. Pengumuman untuk minggu ini, hari Sabtu 11 November 2023 jam 3 sore, Wanita Bethel Indonesia akan mengadakan ibadah dengan tema yang sangat menarik. Banyak cocok, sedikit cekcok. Nah, itu apa itu ibu-ibu? Ini hanya bukan untuk ibu-ibu, tapi ibu dan wanita, semua yang merasa wanita di sini. Yuk kita hadir hari Sabtu jam 3 sore, akan dilayani oleh Ibu Agnes Billy. Ya, jangan lupa ditunggu kehadirannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan, saya berikan waktu untuk mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari kita berdoa. Mari kita angkat amplop persembahan ini. Biarkan persembahan ini bukan sekedar memberikan, tapi persembahan ini kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, dan biar persembahan ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, silakan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami Tuhan memahami apa yang Tuhan ingin. Biarlah kami boleh belajar lebih lagi, agar hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah pada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tanah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan
Engkau ingini Tuhan. Agar hidup kami memuaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin Tuhan, ajar kami memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Ini doa kami kepadamu Tuhan, agar kami semakin memahami dari isi hati Tuhan. Itulah sebabnya kami mau terus Tuhan belajar firman-Mu. Kami terus mau Tuhan untuk kami mendalami isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga jalan kami adalah jalan yang benar, jalan kami tidak salah. Karena kami tahu, kami mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Namun demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman yang saat ini ada di Sentul, yang sedang mengikuti Tuhan pemulihan, camp pemulihan, dasar-dasar iman Kristen yang mereka dapatkan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, memberikan pemahaman kepada setiap peserta, sehingga mereka betul-betul mengalami Tuhan, tahu tentang Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ketika dasar ini mereka miliki, mereka menghadapi tantangan hidup ke depan, mereka akan ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan ada di dalam hidupnya, Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, seluruh panitia dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, Engkau pakai menjadi alat yang luar biasa untuk Tuhan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman buat mereka. Sehingga Tuhan, mereka menyampaikan isi hati Tuhan, hikmat pewahyuan yang turun dari Tuhan sendiri. Sehingga setiap kata perkataan sungguh memberkati seluruh peserta dan bahkan seluruh yang hadir dan ikut di dalam camp di hari kemarin dan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami di tempat ini, kami mau menikmati firman-Mu saat ini. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, teman-teman kita ada di retreat ya, dari hari kemarin sampai hari ini. Dan kita bersyukur mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saya bicara tentang disiplin rohani. Penting sekali kita memiliki hidup yang disiplin ya Saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Untuk apa ibadah itu? Karena latihan badani juga penting, tetapi Saudara, latihan yang namanya ibadah itu tidak kalah penting karena berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau Saudara sering pergi untuk bayar bulanan olahraga yang namanya gym. Nah, latih itu dari kata gymnasium. Gymnasium ini dari kata itu. Jadi kalau Saudara kehidupan rohani ada nge-gym itu dari kata ini, dari bahasa Yunani ya Saudara. Itu artinya latihan supaya kita jadi sehat. Kalau kita pengen sehat perlu latihan.
latihan jasmani, rohani perlu dilatih dalam hidup kita. Dan latihan yang dimaksudkan di sini sampai mengeluarkan keringat, otot-ototnya dibentuk, ya kalau perutnya gede jadi kempes, yang kempes jadi gede. Oh enggak saudara ya, ya begitu. Ya, jadi itu latihlah, itu kata gymnasium, artinya nge-gym saudara ya. Kita perlu nge-gym ya. Saudara, nge-gym yang gratis tidak perlu bayar bulanan adalah nge-gym bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita udah diajarin untuk nge-gym saudara ya. Cuman kita mau taat apa enggak. Nah saudara, ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kenapa kita itu perlu latihan? Ayat ini berbicara secara jelas ya. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang ke-25 dikatakan di sana, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kenapa saudara? Karena ini sudah dilatih nanti ayat yang ke-27. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Hadiah, trofi, hadiah uang dan sebagainya itu fana ya. Sementara tapi juga merupakan sebuah kebanggaan. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, ketika kita melakukan latihan rohani, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ada arah, ada fokus dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi saudara bertarung itu menuju kepada sasaran. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, kenapa kita perlu latihan supaya kita menguasai? Ini di sini latihan tubuh juga, latihan tubuh rohani, latihan secara rohani. Saudara, secara jasmani aja kita perlu latihan. Paulus sampai berkata, menekankan bahwa kita perlu latihan itu, kita jadi orang Kristen, supaya jadi orang Kristen itu jadi berkat buat orang lain. Kata yang dipakai di situ, jangan aku sendiri ditolak. Bukan ditolak di sorga, bukan. Tapi saudara, ditolak artinya kalau saya saudara di mimbar ini gembar-gembor ngomong tentang hal firman Tuhan bagus-bagus, tapi saya nggak praktek, saudara. Semua orang akan, saya lagi khotbah begini, kalau saya nggak praktek dalam kehidupan sehari-hari saya, saudara di sono, saudara sementara saya ngomong ini, saudara akan itu artinya saya ditolak udah. Itu makanya hidup kita harus benar. Saudara, semua pelayan juga begitu. Orang akan berpikir, saudara percaya Yesus, saudara mau lakukan apa saja, Yesus tutup mata. Tapi kenapa saudara kita ini, saudara harus melakukan tugas panggilan kita, melayani dengan benar, semua jadi orang Kristen, di tempat kerja juga dengan benar, rumah tangga dengan benar. Saudara, kenapa? Karena saudara kita tidak mau jadi batu sandungan buat orang lain. Itu artinya ditolak, saudara. Coba saudara misalnya, saudara di kantor, di perusahaan, saudara ngomong, wih ikut Tuhan itu enak. Pagi-pagi udah ngomong tentang firman. Tapi saudara harga di markup. Saudara jualan barang KW. Saudara ngomongnya asli loh gitu. Itu artinya jadi batu sandungan. Tuhan ngomong apa? Tuhan udah sediakan, tugas Tuhan adalah menyediakan keselamatan. Tugas kita adalah bagaimana kita mengerjakan. Yang saudara menolak itu bukan Tuhan. Tuhan gak menolak. Yang menolak adalah orang-orang yang di sekitar saudara. Sama saudara melayani di sini. Saudara hidupnya gak benar. Tuhan tutup mata.
Tapi saudara jemaat buka mata lebar-lebar. Itu kok hidupnya gak bener ya? Itu loh. Itu artinya ditolak. Makanya melayani Tuhan harus di rumah bener, di gereja bener, dimanapun juga bener. Yang itu katakan amin. Nah makanya gimana caranya seperti itu? Perlu yang namanya disiplin hidup kita. Nah ini definisinya, disiplin. Tapi saya nggak jelasin. Tapi saya mau baca ayat yang di tengah ini. Yang di tengah itu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin itu apa? Ini dia. Tapi saudara, kesimpulan dari disiplin itu saudara, membangun sebuah komitmen untuk berlatih dan melakukan secara berulang-ulang sehingga kita menjadi sebuah kebiasaan. Itu definisinya. Kita mau disiplin. Tuh, kalau buat sebuah komitmen. Ya. Ya. Dan penting sekali kita buat sebuah komitmen. Oh ya udah ada di sini ya. Terima kasih. Udah siap nolongin saya. Kalian tahu yang ku mau. Ya. Jadi saudara ini pentingnya sebuah disiplin saudara. Ketika kita disiplin itu dahsyat. Ya, itu dahsyat banget. Ya. Nah disiplin apa saja saudara? Ini dia. Pentingnya kita itu sebuah disiplin. Ayat tadi berkata apa saudara? Ayat tadi berkata kita itu ada di dalam arena pertandingan. Kita itu ada di arena perlombaan. Ya. Setiap hari kita ngalami yang namanya ngadepi yang namanya pertandingan. Pertandingan kata kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu, hai anak-anakku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan kuat di dalam kuat kuasanya. Kenapa? Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Artinya apa? Setiap hari kita berperang. Peperangan pertama kita adalah perangan tentang mindset kita. Itu dia. Ya. Saudara bangun tidur, saudara berperang dengan kekhawatiran. Itu ada di sini. Saudara bangun tidur, saudara apa lagi? Berperang dengan apa lagi? Ya, berperang dengan yang namanya ketakutan. Ada di sini. Semuanya ada di situ. Itulah sebabnya kita perlu melatih kerohanian kita supaya kita disiplin. Ya, supaya kita disiplin. Ya. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, saudara, kita disiplin, saudara, itu luar biasa. Ya. Supaya apa, saudara? Yang kedua, supaya kita jadi orang yang mahir. Ya, kita jadi mahir, ngadepin masalah mahir. Ya. Dulu awal-awal pernikahan, saya pikir saya udah belajar banyak hal. Saya belajar tentang didaktik metodik, oh pasti tahu saya ngajar anak kayak apa. Oh saya belajar tentang namanya kuliah tentang kehidupan rumah tangga belajar. Tapi ternyata saudara nggak mahir, itu sampai di sini doang ini. Sampai di kepala, belum sampai kepada praktek saudara. Pikirnya udah oke. Makanya saudara saya bersyukur di tempat ini nggak begitu. Kalau misalnya suruh ikut apa kayak tadi kan ada ibu-ibu kan, ada WBI ya, bukan ibu-ibu ya, ada wanita ya. Tentang apa tadi? Ya. Apa cocok? Banyak cocok, sedikit cekcok. Yang satu buka cek, satu buka cok. Jadi cek, cok. Saudara pilih buka cok atau buka cek? Saudara buka cek, saya yang cairin. Ya. Saudara bilang, udah tahu. Sorry. Itu orang sombong, di sini nggak ada. Jadi kalau saudara yang bukan sombong, pasti nanti hari Sabtu ibu-ibu wanita datang. Saudara. Pak aku sibuk pak. Aku juga sibuk. Itu yang kita undang itu sibuk saudara. Saya kenal dengan keluarga ini. Makanya kita undang supaya memberkati. Supaya apa? Mahir. Seringkali bilang, ayo ikut camp. Aku udah ikut, kapan? 2000 tahun yang lalu.
Persoalannya bukan sudah ikut atau belum. Persoalannya kita ini sudah mahir atau belum. Saya belum mahir saudara. Tadi ngobrol-ngobrol sama Ciyani. Ternyata saya juga harus disiplin diri gitu loh. Iya, Bapak juga harus disiplin. Iya betul. Bayangin aja saya ngomong di sini, saya dikasih masukan. Saya senang. Saya bukan beri, ngasih masukan. Lu siapa? Gua pengkhotbah. Enggak. Oh iya ya, saya bilang. Dan saya iya-iyanya bukan, oh iya ya, enggak begitu. Iya ya, iya. Karena kita ini butuh supaya mahir. Sama saya bilang, saya butuh mahir. Ya, saya awal-awal, saya tadi pagi cerita tentang khotbah. Awal-awal khotbah itu, jemaat gelisah semua. Karena saya memang gak bisa khotbah. Sampai sekarang juga belum mahir khotbah. Kadang-kadang waktu juga kebablasan. Ya, kalau saya dibiarkan ini, nanti sampai jam 1 ini saudara. Tiba-tiba keluar satu-satu ini pulang. Gak terjadi perjamuan kudus ini. Ya pada pulang langsung buka, langsung sambil minum. Bisa jadi. Ini butuh kemahiran. Jadi kalau sudah ngoceh begini, saudara sulit nih waktu berjalan terus. Makanya juga perlu disiplin waktu. Nah saya khotbah gak bisa. Belum mahir. Itu dulu bangkunya bukan ini. Di ruko depan tuh bangkunya lipat. Yang seng itu saudara. Jadi kalau duduk sebentar aja itu panas sudah. Kalau ada bolongnya itu mending saudara. Buang gas kalian tuh turun. Iya kan saudara? Nah saya lihat udah gelisah semua. Saya udah lama ngomong gelisah semua. Tahu nggak saudara? Waktu itu ya. Jemaat yang pertama kali keluar meninggalkan ruangan. Istri saudara Ibu Agustin. Saya muter-muter selesai juga khotbah. Selesai khotbah. Saya naik ke lantai 2. Dia udah di atas. Khotbah muter-muter. Saya aja nggak ngerti. Apalagi jemaat. Bener juga ya. Tapi saat itu bukan ketawa loh saudara. Marah. Kenapa? Ternyata saya belum mahir khotbah. Saya juga belum mahir mengatur karakter saya. Sampai hari ini pun juga ada bagian-bagian tertentu. Kalau saya nggak suka, saudara ngomong sama saya gitu. Langsung gitu loh. Kelihatan. Masih. Makanya kita perlu berlatih. Supaya mahir. Ya. Suami istri yang hafal ya dengan pasangannya ya. Ngomong apa itu langsung. Tadinya mukanya itu raut mukanya itu kendor gitu ya. Biasa itu ya. Ininya naik gitu. Kalau kemudian ada apa-apa langsung ketahuan. Itu berarti belum mahir. Bilang sebelahnya kita harus mahir. Bilang sebelahnya. Ngomong sebelahnya. Apa nunggu saya ngumpet? Kita perlu mahir. Amin. Ya, dalam pekerjaan kita juga perlu. Kita perlu. Makanya saudara yang ketiga dikatakan di sana. Setelah mahir, kita itu akan memperoleh yang namanya hadiah. Kalau kita jadi pemenang. Itulah sebabnya saudara, kita menjadi orang yang terus-menerus berlatih supaya apa? Dikatakan di 25 di sana, orang-orang akan menerima atau orang yang juara ini akan beroleh yang namanya mahkota. Tapi di bumi itu mahkota yang fana. Tapi Tuhan sediakan mahkota yang abadi. Kata mahkota itu sebuah kemuliaan. Bicara apa itu kemuliaan? Saudara akan dimuliakan. Artinya apa dimuliakan? Saudara kalau punya kemahiran. Saudara kerja. Saudara ngelamar kerja aja. CV-nya dilihat. Kemudian wawancara. Itu bos akan bilang ini. Bagus. Semuanya bagus. Pengalamannya bagus. Langsung dia bilang ini. Minta gaji berapa? Bos lo yang ngomong gitu. Itu berarti kita mahir. Dan kita itu dapat kemuliaan. Itu kemuliaan namanya. Saudara jangan ngebayangin kemuliaan yang seperti apa. Kita nyanyi kan lagunya. Apa? Yang lagu dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaannya itu apa? Ini tadi, ini kemuliaan. Saudara bekerja mahir, saudara diterima.
dan bahkan ditawarin gaji, itu kemuliaan. Tapi nggak pernah disiplin, saudara nggak sadar bahwa saudara dalam sebuah arena pertandingan, saudara juga namanya saudara tidak mau yang namanya meningkatkan sesuatu, saudara ngelamar, dilihat CV-nya. Oke, coba kamu cerita, sekalian wawancara. Baik. Oke, terima kasih ya. Nanti saya panggil. Kalau dibilang saya panggil, dipanggil-panggil nggak? Nggak dipanggil. Kenapa saya cerita ini? Saya pernah ngelamar jadi guru di Jakarta Timur. Saya ngelamar di sana terus, Bapak ngajar ya? Ngajar. Ditungguin itu sama kepala sekolahnya. Grogi dong ditungguin. Habis itu lagi ngajar. Itu dulu masih pakai kapur. Kapurnya diambil di tangan saya. Begini Pak. Habis itu masuk kantor. Habis masuk kantor. Oh Bapak pernah ngajar? Ya pernah. Baik Pak, terima kasih. Ada nomor yang bisa dihubungi? Oh ya, sama teman saya nanti ada nomornya. Waktu itu nggak punya nomor telepon rumah juga nggak ada. Namanya kos ya kan. Dulu HP juga belum ada. Oh ya nanti dihubungi. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Sampai hari ini nggak pernah dihubungi. Berarti kualitasnya jelek. Coba lihat sebelahnya. Kamu kualitasnya, angkat jempolnya. Itu saudara. Makanya ini contoh-contoh yang gak bagus ya. Gak apa-apa lah. Daripada saya buat contoh saudara nanti kepahitan. Nah saudara, itu pentingnya saudara kita itu yang namanya supaya dapat reward hidup kita. Nah apa saja yang kita perlu latih saudara. Ini dia. Kita perlu latih ini. Saya keluarin semuanya. Ini yang perlu kita latih. Kita perlu latih untuk bertekun dalam doa. Kita perlu berlatih merenungkan firman. Every day. Kita perlu melatih sebuah ibadah. Ibadah saudara jangan absen. Bilang sebelahnya, sorry ya kalau kamu kemarin absen, diingetin. Saya ngelihat saudara ngelihat saya merem ya. Persekutuan untuk mempererat hubungan yang sehat. Ini harus dibangun. Saya hampir setiap saat sih, ini tangan saya kan masih tebal. Saya main gitar itu bisanya JGF. Cuman kalau lagi main gitar kadang ada bosen. Saya sebenarnya hari ini saya bilang sama Koster beliin saya cangklongan gitar yang untuk nyangkut ini. Saya hari ini mau nyanyi dan khotbah. Itu belum pernah nyanyi saya sampai satu episode itu ya belum pernah. Saya mau nyanyi. Tapi saya diingatkan ternyata itu tahun 80-an lagu itu sudah pernah dirilis. Minta maaf kalau tadi pagi saya bilang lagu ini belum dirilis. Ternyata Maranatha sudah merilis dinyanyikan oleh trio Gloria Trio. Saya kalau ada sesuatu saya nyanyi ini, saya meneteskan air mata, saya renungkan firman ini baik-baik. Lagu ini ditulis, tadi saya udah cerita sama Ciani Tanjung bilang, saya pernah saya nggak sebutkan itu, di sebuah rumah seorang yang termasuk kaya raya ya di Indonesia itu, waktu itu lagi collab, saya diajak saya nemenin hamba Tuhan, kerjaan saya bawa tas. Nah, hamba Tuhan ini ngarang lagu saudara. Lagunya tentang ini dan lagu ini dibuat nguatin anak Tuhan ini. Dan ketika anak Tuhan ini bangkit dari usahanya, saya tadi cerita dikasih hadiah, keren ya zaman itu. Dan itu yang bawa teman saya sama saya jadi keneknya, teman saya jadi supirnya. Sedang om ini yang menikmati untuk kami antar-antar untuk khotbah di gereja-gereja. Kata Ciani, mungkin Pak Markus juga pernah datang ke gereja saya karena hamba Tuhan ini pernah. Ya mungkin juga karena saya bawa tasnya. Saya suka bawa tas aja gitu. Ya.
Saya nggak bawa tas. Bro Randi nemenin saya tapi nggak bawa tas. Tapi dia nemenin saya dari pagi sampai hari ini. Lagunya begini lagunya. G ya. G. Bukan G. Oh ya D ya betul. Semua terjadi. Bam bam bam. Karena doa. Tiada mustahil karena Dia jalanmu buntu, Allah yang mendobrak, Dia buatkan yang baru. Mari tepuk tangan semuanya. Kau bersorak. Tapi kayaknya saudara doa-doa juga kayaknya saudara merasa belum ada jawaban. Tuh ngangguk-ngangguk semuanya. Makanya gak mau diajak tepuk tangan, gak mau semangat. Diajak bersorak juga gak mau. Lagu ini memberkati saya. Nah, pada saat tertentu saya datang sama Tuhan. Saya ambil gitar. Semua terjadi. Bam bam bam. Karena doa. Tiada mustahil. Karena Dia jalanmu buntu, Allah yang mendobrak, Dia buatkan yang baru. Kayaknya tepuk tangannya lebih kenceng lagi. Kau bersorak. Aduh, lagu ini memberkati saya. Tahu nggak hamba Tuhan yang saya ikut ini kadang bilang, Ci sini sebentar. Tahu-tahu dia pegang gitar, nyanyi sambil tidur, sambil nungging. Lagu ini diciptain sambil dia nangis karena dia juga mau supaya yang tadi itu dijawab Tuhan. Dan Tuhan jawab luar biasa. Usaha yang collab itu naik lagi luar biasa. Saudara, kenapa? Hidup di dalam doa. Doa bukan nangis-nangis dan minta-minta. Saya doa nangis karena saya bersyukur sama Tuhan. Doa itu bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Dan doa itu, kita itu cuma ngomong sama Dia. Tuhan ini kondisiku Tuhan. Kau tahu ya Tuhan kondisiku. Itu seharusnya doa itu begitu. Saya percaya Allah yang akan mendobrak setiap pintu-pintu yang tertutup. Amin. Allah yang buka jalan ketika menghadapi jalan buntu. Ketika bangsa Israel mau menyeberang Laut Merah. Dan beberapa hari dia ada di padang gurun itu. Dikasih tahu dan bahkan Firaun dikeraskan hatinya. Dan kemudian dibilang bangsa Israel ada di tepi laut. Sebelah kanan saudara gunung, sebelah kiri gunung, di depan laut. Di belakang tentara Firaun yang sedang mengejar. Tidak ada jalan lain. Tetapi saudara, Allah buka jalan. Doa, bersyukur. Gak perlu nangis-nangis. Gak perlu ngerengek-ngerengek. Tuhan sudah sediain. Amin. Kalau jalan buntu, Tuhan yang sudah buka jalan buntu buat kita. Gak perlu perintah-perintah. Tuhan, buka Tuhan pintunya. Tuhan gak perlu. Tuhan sudah yang akan mendobrak. Tugas kita adalah bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, kayaknya udah harus ditutup ini. Amin-amin terus saudara, ya kan? Haleluya. Dan kemudian yang berikutnya saudara. Bertekun. Renungin firman. Itu disiplin kita. Renungin firman.
Nanti saya akan jelaskan terakhir kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, lewat saja. Kemudian saudara, hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita perlu nyembah. Hidup dalam firman itu, saya tiap hari, saya bawa HP satu. Ada 2 HP bukan gaya-gayaan. 1 HP itu isinya adalah firman. Saya perlu buka kapan saja. Di pesawat, di kereta, di mobil. Kecuali saya nyetir, gak bisa. Saya buka HP sambil nyetir, melek, benjol. Ya, di mana saja. Dan saya ingin tahu apa isi firman itu di HP saya yang satu itu. Saya belajar di situ semuanya. Kalau yang ini isinya nomor-nomor telepon yang lain, ini penuh sekali. Tapi yang satu, kalau ada orang WA atau apa, jarang saya jawab lewat itu. Kenapa? Karena untuk firman. Perlu bertekun dalam firman. Renungin firman. Setiap saat renungin firman. Itu penting sekali. Dan kita perlu juga membangun hidup kita erat dengan Tuhan. Bukan hanya doa itu, saudara, selain bersyukur juga bisa diungkapkan lewat pujian. Lewat penyembahan kita. Itu perlu dilatih tiap hari. Saya percaya saudara, setiap kita kalau melatih pujian penyembahan. Ya, terus terang saja saya mau bicara. W.L. Singer itu akan bisa dirasakan dalam hidup kita kalau hidupnya itu gaya hidupnya adalah praise and worship. Ya. Bukan hanya waktu melayani, tapi sehari-hari itu praise and worship sama Tuhan. Saya ambil gitar, saya bisanya CGF, 3 jurus. Selain 3 jurus, ada ada jurus E minor, A minor, saya bisa. B minor kadang-kadang. Kayak tadi itu kan saya paham itu kan D minor, B minor kan masuk kan? Iya B minor. Saya tahu, saya musik tahu semuanya, tapi main nggak bisa. Adanya di sini. Kalau ini salah bener, makanya saya ibadah juga begitu, saudara. Yang penting saya nyembah Tuhan aja. Cuman spirit itu harus bisa dirasakan. Ya, saya bisa rasakan itu spirit. Saudara penyembah atau bukan menghakimi. Saudara penyembah atau bukan ketahuan. Itu loh saudara, nyembah Tuhan. Itu penting sekali. Saya mau nyanyi satu lagu lagi, tapi ada kalimat yang memang agak saya kurang pas. Bukan saya untuk mengoreksi atau apa, tapi nanti akan dikomplain sama penciptanya. Ya, tadi apa nadanya? Dekat padamu, itu rinduku. Terus? Ya, nunggu. Tak kusangka ku temukan dalam bupati yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, menyambut hadirmu dalam hidupku. Mohon maaf pengarang lagu mengejar, Tuhan sudah ada di sini, nggak perlu dikejar. Tapi yang ada kita sambut. Hadir di hati kita. Jangan komplain sama saya ya. Saya cuma nyanyi mau menyembah Tuhan. Menyambut hadirmu dalam hidupku. Mau nyanyi refnya bareng-bareng, haleluya, yuk. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, menyambut hadirmu dalam hidupku.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu. Hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Enak kan? Kalau saudara melekat sama Tuhan, saudara akan alami Tuhan. Saudara tidak perlu lagi minta, Tuhan ini bebanku berat. Saudara datang sama Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya rest in God. Not rest in peace. Saudara akan mengalami kesegaran bersama Tuhan. Amin. Perlu lagi. Berapa banyak ketika kita melatih ini saudara. Saudara mungkin seminggu capek, sudah lelah dengan berbagai macam saudara hadapi. Tapi ketika saudara masuk di dalam pujian penyembahan, saudara rasakan kesegaran. Bangun saudara, hidup saudara. Komitmen saudara. Pak, suara saya fales, gak masalah. Nyanyi saja. Satu hari di sebuah biara itu ada paduan suara yang memang dipersiapkan dengan baik. Suaranya bagus sekali sampai terkenal bahwa paduan suara biara ini adalah menjadi favorit semua orang mendengarkan kasetnya. Dan saudara satu ketika ada satu dan lain hal ini gak bisa lagi. Ada biara-biarawati yang tidak ikut menyanyi. Kenapa? Suaranya jelek. Suaranya jelek. Tapi dia punya hubungan sama Tuhan. Tiap hari nyanyi. Di kamar mandi dia nyanyi. Di rumah dia nyanyi. Dan yang lain bilang gini, stop kamu jangan nyanyi. Kuping saya gatel. Jangan nyanyi. Tapi dia terus nyanyi. Terus nyanyi. Terus nyanyi. Ada di antara mereka yang mendapat sebuah penglihatan. Tadi bicara dengan Bro Randi dan kawan-kawan. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati itu adalah Tuhan berbicara. Kita melihat sebuah penglihatan-penglihatan. Ini salah satu dari mereka dapat penglihatan. Penglihatannya begini, saudara. Kok sudah berbulan-bulan di di biarawan ini, di tempat pasturan ini kok sepi, kata malaikat, gak ada suara apapun. Padahal saudara tahu, itu paduan suara itu terkenal dan bahkan dapat hadiah. Tapi malaikat bilang kok daerah ini sepi. Tapi baru belakangan ini suaranya itu bergemuruh. Ada pujian, ada penyembahan yang luar biasa. Ternyata saudara yang nyanyi adalah yang suaranya gak bagus ini. Jangan berpikir suaramu bagus. Saudara orang lain, oh bagus suaramu. Tuhan bilang bagus belum tentu. Yang jadi persoalan bukan suara bagus atau gak bagus. Hatimu. Tepuk dadanya jangan keras, nanti batuk. Hati kita. Amin. Itu yang penting. Kalau kita itu, oh dahsyat saudara. Hidup kita itu dahsyat. Itu latihan hal-hal yang kecil. Ya. Kalau ku berikan hidupku, ku berikan hidupku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu.
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara tahu Tuhan nyatakan jalan kita. Beberapa waktu lalu saya betul-betul bergetar. Saya doain di antara saudara. Saya nggak tahu saya harus berbuat begitu. Saya tahu itu Tuhan kasih tahu pada saya untuk berdoa. Dan ada beberapa dari mereka, salah satunya datang, Pak, Bapak beberapa waktu lalu doain saya. Ya kenapa emangnya? Saya udah lupa. Yang minggu pertama atau kedua ya, saya lupa. Atau ketiga. Pak, saya bermaksud seperti ini. Tapi kata-kata yang Bapak doakan buat saya, itu meneguhkan saya. Saya tidak lagi dilakukan itu. Saya mau ambil bagian ini. Tuhan kasih tahu. Dalam bisnismu ada sesuatu yang susah. Tuhan akan kasih tahu pada saudara. Kalau engkau melekat sama Tuhan. Kuncinya melekat sama Tuhan. Makanya butuh latihan. Persekutuan. Nah, saya pikir saya tidak akan lanjutkan itu. Saya cukup sampai di sini. Mari kita bangkit beri datang sama Tuhan. Saudara buat hatimu. Memang ada survei mengatakan saudara. Sambil saudara berdiri, saya sambil ngomong. Saudara, kita akan siapkan hati kita. Saudara nih, saya diingatkan oleh Tuhan. Ada sebuah perumpamaan. Kenapa orang Kristen itu jatuh bangun, ngadepin masalah. Udah teriaknya Tuhan, kenapa Tuhan, gak tolong saya Tuhan. Survei menunjukkan, saya baca sebuah survei menunjukkan bahwa semua orang, khususnya orang Kristen, dengar firman Tuhan itu hanya nangkep 20%. 20%. 80% itu ternyata seperti ini. Jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu dan tanah yang penuh semak duri. Dengar firman apa segala macam, lewat. Ada orang yang senang dengar firman. Wah, senang banget. Itu jatuh di tanah berbatu. Gak berakar. Menurut survei 80%. Tapi menurut Alkitab ternyata 75%. Karena tanah, benih yang jatuh di tanah, ada 4 tipe tanah. Berarti kalau dibagi 4, 25% itu. Bersyukur, saya percaya di tempat ini bukan 25%. Saudara berkata di sini 100%. Ya. Tapi berapa banyak saudara pulang dari gereja ngadepin persoalan. Seperti saudara firman Tuhan itu terlilit-lilit gini. Terlilit oleh kekhawatiran, terlilit oleh ekonomi, keuangan. Firman Tuhan hilang. Kenapa saudara? Karena fokusnya bukan ini. Fokusnya bukan hati yang disiapkan. Dietrich Bonhoeffer bersama dengan ini 2 orang yang saya tahu, tapi yang lain banyak. Viktor Frankl hidup di tengah-tengah penderitaan. Saat itu ada penganiayaan dari Hitler, zaman Nazi. Tapi Dietrich Bonhoeffer punya satu keyakinan. Dia berkata begini, sebuah statementnya. Kekristenan tanpa disiplin adalah kekristenan tanpa Kristus. Dan memang betul ketika terjadi penganiayaan banyak yang meninggalkan Tuhan. Berarti tidak ada Kristus. Viktor Frankl, dia ada di dalam camp itu. Tapi dia bisa memaknai hidup. Sehingga dia menulis buku yang namanya Meaning of Life. Sehingga dia bisa keluar dari penjara itu sekalipun dia mengalami penderitaan. Kenapa saudara? Ini orang-orang yang hidup dalam disiplin rohani. Kalau kita hidup dalam disiplin rohani, saya percaya kita akan tetap tegar di masa-masa yang sukar. Amin saudara. Mari saudara, kita mau menjadi tanah yang subur.
menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Kata kuncinya adalah membangun komitmen untuk disiplin dan mau saudara terus menerus setiap hari berulang-ulang sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang menghadapi tantangan ini menjadi pemenang. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. 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 Mari, firman Tuhan selesai diberitakan, tapi Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia mau jamah hidupmu, dia mau jamah hatimu. Haleluya. 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 Nikala koyoro, nikala mayaro. Haleluya. 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 Dia merindukan hidupmu, saudara, untuk menghadapi setiap tantangan hari-hari ke depan ini, menjadi orang-orang yang kuat dan bahkan firman Allah digenapi, yaitu kita lebih daripada pemenang. Jangan lagi menjadi orang-orang yang kalah menghadapi setiap tantangan, jadi orang Kristen yang merengek-rengek sama Tuhan, tetapi kita mau hidup kuat di dalam Dia. Kita belajar bersyukur, membangun disiplin doa adalah membangun disiplin tentang bersyukur, tentang membangun komunikasi dengan Dia. Ungkapkan isi hatimu, tetapi saudara tidak menangis dan merengek-rengek, saudara. Menangislah ketika hadiratnya tercurah atas hidupmu. Saya menangis, saya terharu karena saya dilawat oleh Tuhan. Saya ngalami Tuhan dalam hidup ini. Menangislah saudara, berhentilah saudara. Seperti benih yang ditabur di semak duri. Engkau menangis karena terlilit dengan kesulitan-kesulitan hidup. Engkau menangis karena kekhawatiran hidup. Engkau menangis karena ketakutan hidup. Tapi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku tidak perlu menangisi diri, tapi aku menangis karena hadirat-Mu tercurah atas hidup ini. Karena Tuhan, Engkau melawat hidupku. Engkau membuat aku semakin kuat Tuhan. Aku boleh merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan atas hidupku Tuhan. Aku bisa melihat karya-Mu yang ajaib di dalam hidup ini Tuhan. Itu yang harus kita doakan kepada Dia. Kita berkata, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih buat istri, buat suami. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih Engkau memberi kesempatan sampai hari ini. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari pada saat siang hari ini, sebelum Engkau mengambil roti dan anggur, Engkau buat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau membangun kehidupan
rohaniku. Aku mau belajar disiplin Tuhan. Karena aku tahu betapa pentingnya ketika aku memiliki disiplin ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darahmu tercurah. Ya Yesus, haleluya. Tebus dosaku. Kasih-Mu memulihkan, mengubahkan hidupku, jadikanku baru. Tubuh-Mu diserahkan, terpecah bagiku, bilur-Mu menyembuhkan, pulihkan, jadikanku baru. Yesus berikan hidupnya. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Mari angkat roti di tangan kananmu. Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagian Tuhan, Dia menebus kita. Bagian Tuhan mengubah penderitaan menjadi hidup berkelimpahan. Bagian Tuhan mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Bagian kita untuk meraih semuanya itu, untuk mewujudkan semuanya itu. Kita mau belajar untuk masuk dalam disiplin rohani. Kunci itu telah berikan kepada saudara. Dan kunci itu adalah disiplin. Ketika engkau menggunakan kunci itu, kata firman Tuhan, kunci-kunci kerajaan surga telah kuberikan kepadamu. Kita telah memiliki itu. Tapi tergantung dari keputusan kita untuk kita menggunakan kunci itu atau bukan. Atau kita menaruhnya. Tapi kita mau pakai kunci itu. Agar pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Pengorbanannya di atas kayu salib sangat bermanfaat ketika kita mengambil bagian. Mari angkat roti di tangan kanan. Dan engkau berkata, Tuhan, Engkau telah mati bagiku. Tuhan, Engkau telah membuat sebuah komitmen dari surga turun ke dunia ini. Kau menanggalkan segala-galanya. Kau disiplin ada di bumi ini mengikuti disiplin Bapa surgawi. Sehingga apa yang diinginkan Bapa untuk Engkau mati di atas kayu salib itu terbukti dan tergenapi. Sehingga Engkau berkata, sudah genap. Tetelestai, sudah selesai. Bagian saudara dan saya sekarang adalah meraih apa yang sudah selesai itu, yang dikerjakan di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkannya. Kami mau makan supaya firman-Mu berkata, ketika engkau melakukan perjamuan malam terakhir, makanlah dagingku. Dan ketika engkau makan, engkau bersatu dengan aku. Rasul Paulus melanjutkan. Rasul Paulus berkata, ambillah dan makanlah. Ketika engkau makan tubuh Kristus ini, engkau memberitakan kematiannya. Kita bersatu dengan Dia, kita mewujudkan untuk kita mengalami berkat-berkat yang telah disediakan buat kita.
Dan kesatuan kita memberitakan kebaikan kepada banyak orang. Bapak terima kasih. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita? Yang atasnya kita bersyukur adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya, supaya saudara dan saya bersatu di dalam Kristus, satu dengan yang lain, sehingga kabar baik dapat diberitakan kepada banyak orang. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Alihkan cawan saudara ke tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Darah Yesus dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk orang-orang berdosa, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Darahnya menyucikan, darahnya menebus. Dan saudara, ketika engkau mengangkat cawan ini lebih tinggi di atas kepala saudara, saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah disucikan. Dan darah ini yang mengingatkan kita untuk kita memberitakan akan kebaikan Tuhan. Darah yang mahal dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah menyucikan aku. Terima kasih Tuhan, darah-Mu sebagai darah penebusan Tuhan. Terima kasih. Bukankah cawan yang saudara angkat lebih tinggi di atas kepala saudara adalah cawan anggur yang adalah darah Kristus, darah perjanjian, darah yang ditumpahkan, yang telah mengampuni, menyucikan, menebus dosa saudara dan saya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Arahkan hatimu sekarang kepada Tuhan. Serai ku menadakan tangan di hadapannya. Firman Allah akan termaterai dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi-pribadi sebagai disciple, karena engkau setiap hari mendisiplin diri secara rohani maupun jasmani. Hidupmu adalah hidup yang diberkati, dan berkat yang telah tersedia tinggal engkau raih dengan hidup disiplin. Maka berkat Allah akan mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Karena firman Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dan bahkan Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel beberapa waktu yang lalu, ketika ada di padang gurun,
berkat itu akan datang kepadamu dan engkau akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Ketika engkau hidup dalam disiplin rohani, maka hidupmu akan menjadi banyak, menjadi berkat, dan banyak orang akan terkagum karena kemuliaan ada di dalam hidup saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan, secara sempurna engkau sehat. Dan sekarang terimalah berkat itu turun dari Bapa yang sempurna, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, dan daripadanya tidak ada yang diturunkan hal yang tidak baik. Sekalipun mendung menghalanginya, matahari dapat terhalang, tetapi kasih Bapa tidak terhalangi oleh apapun. Dan berkat dari Bapa surgawi yang penuh dengan kasih, yaitu di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, turun berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.